datang di mata kuliah konseling individual. Pada kesempatan ini kita akan membahas teori konseling Gestalt bersama saya Fitra Marcella SPD MPD, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala. Nah, terdapat beberapa konsep teori konseling Gestalt. Yang pertama, orang dengan konteks lingkungannya. Konseli yang ditangani dengan konseling Gestalt merasa tidak seorang pun mendukung dirinya. Kemudian memiliki kontak dengan lingkungan. Konseling menarik diri dari lingkungannya, maka konseli cenderung meniadakan orang-orang yang mereka yakini menyebabkan kerugian. Kemudian fokus ke bagaimana, bukan mengapa. Konseli mempersepsikan masalah di sini dan sekarang, sehingga konseli mendapatkan insight tentang bagaimana hidup secara efektif. Terdapat beberapa teknik konseling Gestalt. Pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, kecenderungan orang tua melawan kecenderungan anak. Kemudian kecenderungan bertanggung jawab melawan kecenderungan masa bodoh. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik selanjutnya adalah latihan bertanggung jawab, merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian menambahkannya pernyataan tersebut dengan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal itu." Seperti contoh, "Saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu." Meskipun kalimatnya tampak mekanis, tetapi menurut teori Gestalt akan meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Berikutnya itu ada teknik proyeksi. Teknik dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor berperan sebagai pendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Teknik berikutnya ada teknik pembalikan, merupakan gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali dipresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk memainkan peran bagi konseli yang pemalu. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada salah satu teknik Gestalt, yaitu teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong digunakan untuk memperkuat apa yang ada di pinggir kesadaran individu, mengeksplorasi polaritas, proyeksi-proyeksi, dan introyeksi dalam diri individu. Teknik ini akan menyuarakan pengalaman individu dan sebagai suatu cara untuk memahami dan memiliki kembali kualitas-kualitas diri yang selama ini terasing atau disangkalnya. Adapun implementasi teknik kursi kosong yang ada terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap awal itu membangun hubungan dan kepercayaan dengan konseli. Pada tahap ini, konselor meminta agar konseli memikirkan tentang kutub berlawanan dengan hidupnya. Adapun implementasi teknik kursi kosong itu ada pada pertama penjelasan tujuan. Di sini kita harus mengetahui urgensi mengapa teknik kursi kosong dilakukan. Konselor bisa menata dua buah kursi yang saling berhadapan secara langsung. Kursi-kursi mempresentasikan polaritas. Konseli memilih salah satu polaritas dan menghadap kursi kosong. Kemudian pada tahap selanjutnya mendalami sisi polaritas melalui ekspresi.
Konselor menginstruksikan kepada konseli untuk menggunakan ekspresi dan gestur terhadap polaritas yang dipilih, guna mendalami pengalaman. Kemudian bertukar posisi atau peran, menanyakan pertanyaan bagaimana. Konselor menginstruksikan pindah posisi setelah konseli dirasa cukup untuk mengekspresikan polaritasnya. Misalnya, konseli sudah mentok dan sudah mengekspresikan diri secara utuh. Implementasi pada tahap akhiran itu fokus pada tindakan. Konselor dan konseli memfokuskan membuat rencana tindakan berikutnya. Berikut ini akan dijelaskan asumsi perilaku bermasalah pada teori konseling Gestalt. Yang pertama, individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan menuntut, mengancam. Kemudian underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Individu-individu yang bermasalah menurut teori Gestalt itu perkembangannya terganggu dan tidak terjadi keseimbangan antara apa-apa yang harus atau self-image dan apa yang telah diinginkan. Seperti terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis, ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan yang akan datang, kemudian melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Kemudian spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi kepribadian kaku atau rigid, tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap tergantung, menolak berhubungan dengan lingkungan, memelihara unfinished business atau urusan tidak selesai, kemudian menolak kebutuhan diri sendiri dan melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Adapun contoh kasus, di sini konseli adalah seorang ibu yang terlalu keras mendidik anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Kemudian aturan keras itu membuat anak merasa ketakutan, cemas, dan trauma. Bahkan beberapa hari anak tidak pulang ke rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Ternyata si anak menginap di rumah neneknya. Suami yang merasa kecewa dan kewalahan terhadap sikap istrinya yang keras itu akhirnya meminta cerai. Latar belakang yang membuat istri keras seperti itu adalah didikan dari orang tua sang istri. Yang terlalu keras, dari kecil sampai dewasa si istri mendapat perlakuan yang tidak baik, kemudian istri merasa takut, sakit hati, dan perlakuan itu menjadi sangat dendam. Didikan keras itulah yang diteruskan dalam mendidik anaknya. Nah, dalam praktiknya, konselor dapat menerapkan teknik permainan dialog yang di dalamnya ada teknik kursi kosong. Pada teknik kursi kosong, konseli disuruh untuk berperan sebagai underdog yang menjadi korban. Konseli diarahkan untuk menjadi sadar akan perbuatan saat ini, bahwa sikapnya yang keras itu hanya sebagai ungkapan balas dendam yang diteruskan kepada putrinya. Selain itu, konseli juga bisa disuruh untuk melakukan permainan ulangan, mengulang kembali apa yang dialaminya dulu atas sikap kasar orang tuanya, dengan upaya meningkatkan kesadaran atas pengulangan tersebut. Sekian materi konseling Gestalt pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.